Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada, mata pelajaran matematika untuk sekolah menengah pertama kita kali ini dengan topik Bangun Ruang Sisi Datar Balok. Judul pembelajaran Toko Akuarium Pak Mitro. Baiklah, sekarang kita simak cerita berikut. Hobi memelihara ikan hias memang banyak digemari karena memang pengeluarannya tidak terlalu banyak. Cukup membeli akuarium yang ukurannya disesuaikan dengan keinginan si pemilik dan mengisinya dengan ikan hias yang harganya murah atau dengan harga yang mahal sekalipun. Nah, bagi Anda pecinta ikan hias, di pasar ini, di Pasar Sumeneb, Menteng, Jakarta Pusat, berbagai jenis ikan hias ditawarkan dari ikan hias air tawar hingga ikan hias air laut. Bagi pecinta ikan hias, nama Pasar Ikan Sumeneb sudah tidak asing lagi. Pasar yang berdiri sejak tahun 1970 memang menawarkan aneka ikan hias berserta perlengkapannya seperti akuarium, aneka hiasan, serta filter air. Pasarnya jauh juga ya kalau jalan kaki, tapi capeknya hilang seketika nih memandang ikan hias ini. Ikan ini akan bagus sekali jika dimasukkan ke akuarium yang besar. Warnanya juga pasti akan lebih menarik. Titus, kamu dari mana? Ini dari pasar, beli ikan hias. Memangnya kamu sudah punya akuariumnya? Belum sih Rahma. Tapi apakah kamu tahu toko yang menjual akuarium? Toko akuarium. Di mana ya? Oh iya, saya ingat. Di toko akuarium Pak Mitro. Oh, kalau begitu, yuk antarkan saya ke toko Pak Mitro. Oke, kita berangkat. Selamat pagi Pak Mitro. Selamat pagi Rahma. Ayo masuk. Toko akuarium Pak Mitro ini luas juga ya. Ya begitulah Rahma, cukup untuk mengembangkan usaha. Pak Mitro, kenalkan, ini teman saya, namanya Titus. Nama saya Titus, Pak. Oh, saya Pak Mitro, atau banyak yang memberikan panggilan Mitro Akuarium gitu loh. Karena penjual dan pembuat akuarium. Pak Mitro, Titus ini mau beli akuarium. Oh ya, silakan dilihat-lihat saja dulu. Nanti tertarik yang mana atau mau lihat cara saya membuatnya? Boleh Pak, boleh. Kalau boleh, kami mau lihat Bapak membuat akuariumnya dulu. Baiklah kalau begitu, mari ke ruang sebelah sini. Oke, mari Pak. Ya, di ruang ini saya membuat akuariumnya. Dan ini peralatan saya dalam membuat akuarium-akuarium yang saya jual di depan itu. Serta kaca-kacanya juga ada di sebelah sana. Lalu, ngomong-ngomong tahapannya seperti apa ya Pak? Kalau masih pemula Tus, ya seperti kamu ini, bisa membuat dulu kerangka akuarium yang diinginkan, pakai kawat gitu. Oh, kerangka. Kerangka yang seperti apa Pak? Kerangka akuarium menggunakan kawat karena biasanya pemesan itu memberikan ukuran panjang, lebar, dan tinggi dari akuarium yang diinginkan oleh mereka. Berarti satu akuarium ini membutuhkan berapa panjang kawat ya Pak? Wah, belum tentu sama Tus. Karena ya tergantung pemesannya. Lalu bagaimana kita bisa tahu panjang kawat yang dibutuhkan ya Pak? Oh, tapi yang kita bicarakan ini nanti kalau berkaitan dengan panjang kawat, kita coba bicarakan saja dulu tentang balok.
Loh, kok balok, Pak? Karena akuarium ini kan ya bentuknya sama dengan balok. Maka kita bisa hitung panjang kawat yang dibutuhkan dengan menggunakan konsep bangun ruang sisi datar balok. Oh, begitu ya, Pak. Lalu, panjang kawat yang dibutuhkan dalam satu balok berapa ya, Pak? Dan bagaimana cara mencarinya? Sebelum saya beritahu caranya, coba kalian amati kerangka akuarium yang sudah saya buat ini. Oke, Pak. Bentuk kerangka akuarium ini menyerupai bangun apa coba? Menyerupai bangun ruang sisi datar balok. Tepat sekali, Rahma. Coba Titus, jawab pertanyaan saya. Ada berapa banyak rusuk panjang pada balok ini? Ada 4 ya, Pak? Benar. Tapi kalau rusuk lebarnya ada berapa coba? Ada 4 juga, Pak. Oh, ada 4, Jangan pinter-pinter. Tapi satu lagi coba. Sekarang kalau rusuk tinggi ada berapa? Ayo. Ada 4 juga, Pak. Nah, sekarang kita bisa cari jumlah panjang rusuk akuarium yang menyerupai balok ini. Kalau tadi kalian sudah menyebutkan ada 4 rusuk tinggi, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk panjang. Caranya begini. Jumlah panjang rusuk balok adalah rusuk panjang dikalikan 4. Lalu hasilnya dijumlahkan dengan hasil kali rusuk lebar dikali 4. Kemudian hasilnya dijumlahkan lagi dengan hasil perkalian rusuk tinggi dengan 4. Kok dikalikan 4 ya, Pak? Kenapa tidak yang lain? Oh, kenapa 4 ya? Iya. Jawabannya karena rusuk panjang, rusuk lebar, dan rusuk tingginya pada balok ini semuanya masing-masing ada 4. Oh, begitu ya, Pak. Jadi, jumlah panjang rusuk itu sama dengan rusuk panjang dikalikan 4. Dan hasilnya ditambahkan hasil perkalian rusuk lebar dengan 4. Dan dijumlahkan lagi dengan hasil perkalian rusuk tinggi dengan 4. Benar, Tus. Coba sekarang kalian cari jumlah panjang rusuk pada balok ini jika ukuran panjangnya itu 10 desimeter, lebarnya 7 desimeter, dan tingginya 6 desimeter. Baik, Pak Mitro. Kami akan coba mencarinya nih. Ukuran panjangnya 10 desimeter, lebarnya 7 desimeter, dan tingginya 6 desimeter. Gimana ya Tus caranya? Begini Rahma. Kita hitung seperti penjelasan Pak Mitro tadi. Penjelasan yang mana? Iya, saya juga bingung nih. Wah kalian ini bercanda ya. Ya nggak apa-apa lah, supaya awet muda. Kalau masih bingung, ayo kita bahas sama-sama. Begini caranya. Jumlah panjang rusuk pada balok adalah, ini kita bisa cari dengan beberapa langkah. Misalkan begini, rusuk panjang dikalikan 4, yaitu 10 dikalikan 4, sama dengan 40 desimeter. Nah, jadi kita ingat-ingat, kita sudah punya hasil perkalian yang pertama 40 desimeter. Kemudian yang kedua, rusuk lebar dikalikan 4, yaitu 7 dikalikan 4, sama dengan 28 desimeter. Kemudian rusuk tinggi dikalikan 4, yaitu 6 dikalikan 4, sama dengan 24 desimeter. Kemudian hasil perkalian tadi kita bisa jumlahkan.
yaitu 40 ditambah 28 hasilnya. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan 24. Jadi sama dengan 92 desimeter. Jadi jawabnya 92 desimeter ya, Pak? Iya, Rahma. Akhirnya kami sudah jelas, Pak. Luar biasa penjelasannya. Insan edukasi, berdasarkan percakapan tadi, kita ketahui bahwa yang pertama, balok memiliki rusuk panjang sebanyak 4 buah rusuk. Kemudian rusuk lebar itu ada 4 buah. Rusuk tinggi juga 4 buah. Yang kedua, jumlah panjang rusuk pada balok adalah rusuk panjang dikalikan 4, kemudian hasilnya dijumlahkan dengan hasil perkalian rusuk lebar dengan 4. Kemudian hasilnya kita jumlahkan lagi dengan hasil perkalian antara rusuk tinggi dengan 4. Pak, ngomong-ngomong, akuarium yang sudah Bapak buat dikirim kemana sih, Pak? Oh, biasanya yang sudah jadi itu saya kirim ke pasar akuarium di daerah Sumeneb. Dan ada juga pedagang yang datang langsung kemari mengambil sendiri. Dan ada juga yang memesan secara pribadi gitu. Oh, begitu ya, Pak. Lalu harganya semua sama atau tidak, Pak? Ya, tidak sama. Kalau sama ya saya rugi. Jadi harganya bervariasi ya, Pak? Ya, bervariasi. Nah, ngomong-ngomong, kalian sudah punya ikan hiasnya? Sudah dong, Pak. Tapi masih kecil. Maaf Pak Mitro, dalam satu hari Bapak membutuhkan kaca untuk akuarium berapa meter persegi ya, Pak? Ya, tergantung permintaan. Kalau pas ramai, ya membutuhkan banyak kaca. Kalau sepi, ya hanya sedikit. Ngomong-ngomong kaca dari satu akuarium ini, bagaimana ya, Pak, cara untuk menghitung luas kaca yang dibutuhkan? Begini Natitus, kita cari luas permukaan akuarium ini yang berbentuk bangun ruang sisi datar balok, hanya luas bagian atas tidak dihitung. Jadi kita buat pengecualian. Jika kita membicarakan akuarium, maka luas bagian atas mungkin tidak dihitung. Tapi kita bisa hitung balok dengan cara yang sama. Oh, begitu ya, Pak. Lalu, bagaimana caranya untuk mendapatkan luas permukaan balok ini? Kok penasaran sekali toh Natitus ini? Memang mau jadi penjual akuarium seperti Bapak ini ya? Hahaha, Bapak ini bisa aja deh. Baik, kalau begitu kita buat kesepakatan. Yang kita bicarakan saat ini adalah bangun ruang sisi datar balok ya. Baik, Pak. Kebetulan di sekolah saya juga sedang membahas bangun ruang sisi datar balok, Pak. Baiklah kalau begitu, kita bicarakan balok ya. Jangan lupa, ini yang kita bicarakan balok. Iya, Pak. Kita bicarakan bangun ruang balok. Sebelum kita menghitung luas permukaan balok ini, mari kita cermati dulu bangun ruang yang sudah ada ini. Kita lihat luas bagian bawah dan atas itu mempunyai bentuk bangun datar yang sama, menyerupai persegi panjang. Dan luas bagian bawah
bisa dicari dengan panjang dikalikan dengan lebar. Lalu yang kedua, kita lihat bagian depan dan belakang mempunyai bentuk bangun datar yang sama juga. Dan luas bagian depan bisa dicari dengan panjang dikalikan tinggi. Kemudian kita lihat bagian samping kanan dan samping kiri juga mempunyai bentuk bangun datar yang sama. Dan luas bagian sampingnya bisa kita cari dengan lebar dikalikan tinggi. Jadi luas permukaan balok bisa kita cari dengan menjumlahkan luas bagian bawah, luas bagian depan, dan luas bagian samping. Setelah kita jumlahkan, hasilnya kita kalikan dengan 2. Loh, kok dikalikan dengan 2 ya Pak? Dari mana 2 tersebut? Oh, bilangan pengali 2 tadi ya? Tadi luas depan dengan luas belakang kan sama, sehingga ada 2 bangun yang sama dan sebangun atau kongruen. Begitu juga dengan bagian bawah sama dengan bagian atas, berarti ada 2 bangun yang sama, samping kanan dan samping kiri. Jadi semuanya ada 2 bangun datar yang sama dan sebangun. Maka pengalinya tadi ada 2. Oh, begitu ya Pak. Ya, tapi coba kalian cari luas permukaan akuarium berbentuk balok ini. Ukuran rusuk panjangnya tadi berapa ya Pak? Ukuran panjangnya itu 10 desimeter. Ukuran lebarnya 7 desimeter. Ukuran tingginya 5 desimeter. Saya masih bingung, Pak. Aduh, kok saya jadi bingung gini ya? Wah, kalian berdua ini bingung ya? Ya kalau gitu, yuk kita bahas sama-sama. Kita cari luas sisinya masing-masing terlebih dahulu. Jadi yang pertama, itu kita cari luas sisi bagian bawah menggunakan ukuran panjang dikalikan ukuran lebar. Maka didapatkan 10 dikali 7 sama dengan 70 desimeter persegi. Lalu yang kedua, luas sisi depan itu menggunakan ukuran panjang dikalikan dengan tinggi. Maka sama saja dengan 10 dikalikan dengan 5 sama dengan 50 desimeter persegi. Yang ketiga, luas sisi samping kiri menggunakan ukuran lebar dikalikan tinggi. Maka 7 dikalikan 5 sama dengan 35 desimeter persegi. Nah, sekarang hasil perkalian semua tadi, yaitu luas bagian depan, luas bagian bawah, dan luas bagian samping, kita jumlahkan, yaitu 70 ditambah 50 dan hasilnya 120, ditambahkan lagi dengan 35 sama dengan 155 desimeter persegi. Dan langkah terakhir adalah mengalihkan 155 desimeter persegi dengan 2, yaitu sama dengan 310 desimeter persegi. Maka luas permukaan akuarium itu adalah 310 desimeter persegi. Oh, begitu ya Pak caranya. Jadi, luas permukaannya adalah 310 desimeter persegi ya Pak? Mudah itu sih. Insan Edukasi, berdasarkan percakapan tadi, kita ketahui bahwa yang pertama, balok memiliki sisi bagian depan kongruen dengan sisi bagian belakang,
Sisi bagian bawah kongruen dengan sisi bagian atas. Sisi bagian samping kiri kongruen dengan sisi bagian samping kanan. Yang kedua, masing-masing luas sisi bisa kita cari dengan luas sisi depan sama dengan rusuk panjang dikalikan rusuk tinggi. Luas sisi bawah sama dengan rusuk panjang dikalikan rusuk lebar. Luas sisi samping kiri sama dengan rusuk lebar dikalikan rusuk tinggi. Yang ketiga, luas permukaan balok adalah menjumlahkan luas sisi bagian depan, sisi bagian bawah, dan sisi bagian samping kiri. Kemudian, hasil penjumlahan tadi kita kalikan dengan 2. Aduh, jernihnya air akuarium ini. Jadi ingin mandi nih. Kamu ini Tus, jangan-jangan tadi kamu nggak mandi ya Tus? Enak aja. Udah dong. Pak, selain ikan hias dan akuarium, Bapak juga menjual ikan konsumsi ya? Iya, tapi kalau ikan konsumsi tidak terlalu banyak, cuma untuk pelengkap saja kalau ada yang mencari. Oh, jadi Bapak lebih memilih fokus ke ikan hias dan pembuatan akuarium ya? Bisa minta untuk digoreng nggak Pak? Rahma, kok minta? Beli dong. Kan bercanda Tus. Pak, kalau air untuk mengisi akuarium ini mengambil dari sungai atau sumur sendiri sih? Ya dari sumur sendiri dong. Kalau dari sungai itu sudah terkontaminasi oleh zat-zat lain, sudah tidak bersih lagi. Berarti kalau mau mengisi akuarium harus memperhatikan tingkat kesehatan air itu juga ya Pak? Benar. Karena kalau tidak, ya ikannya nanti akan mudah terkena jamur. Ngomong-ngomong, kalau satu akuarium ini membutuhkan berapa liter air, Pak? Kalau berapa liter, saya belum pernah menghitungnya. Tapi kita bisa hitung sama-sama. Bagaimana dong caranya, Pak? Iya ya Tus. Apa air bisa dihitung? Ya bisa toh. Loh, kalau begitu, tolong kasih tahu kami, Pak, supaya kami juga bisa menghitungnya. Oke. Kalau gitu, yuk kita perhatikan penjelasan saya berikut ini. Baik, Pak. Menghitung air atau isi akuarium ini sama saja kita menghitung volume balok. Oh, isinya itu namanya volume ya, Pak? Benar. Maka mencari volume dari balok ini adalah rusuk panjang dikalikan rusuk lebar dan hasilnya dikalikan rusuk tinggi. Oh, jadi mencari volume itu hanya mengalikan panjang kali lebar kali tinggi ya, Pak? Benar sekali, Tus. Boleh Pak, kami hitung volume akuarium yang berbentuk balok ini? Boleh-boleh saja. Akuarium ini punya rusuk panjang 80 cm, rusuk lebar 60 cm, dan rusuk tinggi itu 50 cm. Oke, kalau begitu Pak, kami coba hitung terlebih dahulu ya. Silakan dicoba.
volume akuarium ini adalah 80 dikalikan 60 dan hasilnya adalah 4.800. Kemudian 4.800 kita kalikan dengan rusuk tinggi yaitu 50. Maka hasilnya adalah 240.000 cm kubik atau 240 desimeter kubik. Dan bisa juga ditulis 240 liter. Wah, anak Titus ini hebat loh. Pinter sekali. Kamu hebat, Tus. Iya dong. Apakah kami boleh minta soal atau permasalahan lagi, Pak? Boleh saja. Saya juga senang melihat anak-anak muda yang penuh semangat seperti kalian ini loh. Bapak ini bisa aja. Oke, baik. Coba sekarang ini ada masalah begini. Coba kalian hitung ukuran rusuk lebar dari sebuah balok. Jika diketahui volumenya 468.000 cm kubik dan rusuk panjangnya 90 cm, rusuk tingginya 65 cm. Maka berapakah rusuk lebarnya? Loh, waduh, sepertinya kali ini aku nggak bisa deh, Pak. Bener, Tus. Saya juga gak nyambung nih. Wah, kalian ini belum sudah menyerah gitu. Tapi benar, Pak, kami tidak nyambung sama sekali. Bingung mau memulai dari mana. Oh, memulainya ya. Oke, baik, begini caranya. Rusuk lebar sama dengan volume dibagi hasil perkalian antara rusuk panjang dan rusuk tinggi. Maka kita cari terlebih dahulu perkalian dua rusuk yang lain, yaitu panjang kali tinggi, yaitu 90 dikali 65 sama dengan 5.850 cm persegi. Kemudian untuk mendapatkan rusuk lebar itu sama saja dengan 468.000 dibagi 5.850. Hasilnya adalah 80 cm. Oh alah, Pak, begitu ya caranya. Oh, kalau begitu aku juga tahu caranya. Berarti kalau mau mencari yang rusuk panjang juga caranya hampir sama ya, Pak? Benar sekali, mencari panjang rusuk yang lain juga sama langkah kerjanya. Oke deh, Pak. Terima kasih ya. Sejak kami di sini, kami sudah banyak mengetahui cara menghitung volume. Ya, sama-sama, Tus. Insan edukasi, berdasarkan percakapan tadi, kita ketahui bahwa volume balok sama dengan rusuk panjang dikalikan rusuk lebar dan hasilnya dikalikan lagi dengan rusuk tinggi. Demikian perbincangan kita yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar balok hari ini. Semoga bermanfaat. Demikianlah pembahasan kita tentang bangun ruang sisi datar balok. Judul pembelajaran Toko Akuarium Pak Mitro. Pembelajaran ini dikemas dalam bentuk audio, disiarkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.